warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Heriani SPD. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jeneponto. Nah, kali ini saya akan melakukan atau mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya dari UPT SDN 14 Arung Keke. Beliau ini bernama Nur Hamsa SPDI, bisa dipanggil Pak Hamsa. Nah, beliau ini adalah guru bidang studi PAI, pendidikan agama Islam. Nah, ya Pak, betul ya Pak? Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kita bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, kali ini Pak, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kira-kira apa tujuan dari pelaksanaan supervisi akademik ini. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, yaitu antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan dari Pak Hamsa. Jadi sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan pra-observasi ya Pak, sebagai bentuk persiapan dalam memberikan pembelajaran yang bermanfaat ya Pak untuk murid-murid. Nah, Pak Hamsa, supaya bisa lebih percaya diri ya Pak nanti dalam pelaksanaannya nanti pada saat saya masuk mengamati observasi. Jadi tujuan ini untuk observasi dulu. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak untuk praobservasi ini. Nah, yang pertama yaitu kira-kira kapan waktu, hari, dan pelaksanaan observasi di kelas? Insya Allah minggu depan saya akan mengajar di kelas 4 sesuai jadwalnya dia. Minggu depan itu saya akan mengajar bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman, dengan submateri keragaman sebagai sunnatullah. Jadi ibu bisa ikut nanti pada kegiatan tersebut. Kelas berapa ya? Kelas 4. Kelas 4. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi nanti itu apa Pak? Submaterinya kan keragaman sebagai sunnatullah. Jadi berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat itu, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah. Jadi satu saja Bu. Bapak satu Pak, yang penting tercapai tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai apa? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama itu adalah kemampuan sikapnya, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pengembangan pada area keterampilan. Jadi itu saja. Jadi dua ya Pak, sikap dan keterampilan. Itu yang menjadi fokusnya, karena nanti ini untuk bab ini akan ada 3 pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama, submateri yang pertama itu fokusnya. Kira-kira strategi yang Bapak siapkan untuk pembelajaran ini? Strategi yang saya siapkan itu, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana diharapkan pada kegiatan penerapan problem based learning itu siswa aktif ya, berpartisipasi aktif di dalam kelas. Metodenya itu saya menggunakan 3 metode, divariasikan ya. Jadi yang pertama ada metode ceramah, kemudian ada
tanya jawab, kemudian ada kerja kelompok atau diskusi kelompok. Seperti itu ya Pak. Ya bagus sekali ya Pak dari rencangan Bapak ya. Nah insya Allah nanti pada saat observasi pada hari Senin ya Pak, saya akan ikut dalam pembelajaran Bapak dan mengamati observasi di kelas ya Pak. Iya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini dari tujuannya, area pengembangannya dan strategi-strategi yang Bapak paparkan tadi, semoga itu merupakan hal yang paling baik untuk murid kita nanti dan tercapai nanti pelaksanaannya dan tercapai juga maksud dan tujuan Bapak dalam pembelajaran ini. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya. Ya mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Ketua kelas, tolong disiapkan dulu kelasnya ya. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dimulai. Anak-anakku sekalian, Bapak akan absen, jadi dengarkan namanya baik-baik. Alifia Humaira, Angga Saputra, Anissa Akila, Ayatul Husna, Bahtiar, Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bab 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman, dengan submateri keragaman sebagai sunnatullah. Jadi di pelajaran ini ada tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah kalian mampu memahami dan menjelaskan arti keragaman sebagai sunnatullah ya. Jadi itu dipahami baik-baik ya. Perhatikan gambar 32 ya. Diperhatikan gambar yang ada di depan kalian, yang ada di layar. Jadi menurut anak-anak sekalian, kira-kira ini gambar apa ini? Ada yang bisa? Ya, betul, bakti sosial. Jadi di bakti sosial ini kira-kira menggambarkan keragaman atau tidak? Menggambarkan ya, karena ada di sini ada berbagai macam orang, ada yang pakai kerudung ya, perhatikan ini. Ada juga yang tidak pakai kerudung. Itu
Ya, itu bersama-sama ya melakukan bakti sosial, jadi membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya coba kita perhatikan gambar 33 ya, 33. Di sini ada gambar keragaman agama, ada gambar keragaman suku, ada gambar keragaman bangsa. Jadi inilah yang dimaksud dengan keragaman sebagai natural. Jadi kita di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai macam agama. Ya. Di Indonesia ada 5 sampai 6 agama yang diakui. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Hindu dan Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian bertemu dengan orang yang berbeda agama? Iya. Atau apakah pernah melihat di TV atau di mana saja? Lihat ya, misalnya. Pernah ya? Iya, Pak. Jadi memang Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Perbedaan ini terkadang menimbulkan berbagai masalah ya. Kalau tidak dikelola dengan baik. Kira-kira bagaimana bentuk masalah yang timbul akibat perbedaan itu? Untuk lebih jelasnya kita nonton videonya ya. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita harus menjaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa bertemu panjang dan bikin orang-orang? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Sayangnya, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang harusnya jadi kebanggaan Indonesia malah kadang dipakai buat saling menghina. Makanya saat bahas tentang SARA, orang bisa jadi sensitif. Padahal bahas SARA itu wajar-wajar aja dan malah penting buat kita bisa ngakuin dan terima perbedaan. Jadi, kenapa sih kita susah akur? Simpelnya banget, ada sebuah teori yang menjelaskan Ya, seperti itu ya. Kalau perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan terjadinya perpecahan. Jadi untuk dirinya perhatikan gambar ini ya. Jadi ini adalah gambar nyata yang pernah terjadi di beberapa daerah. Ini ada gambar ini, ada orang tua yang protes. Selanjutnya kita akan bekerja kelompok ya. Bapak akan membagi dalam beberapa kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi ditukar-tukar dulu ya, Rahman sama Isam di sini. Sini, gantian. Terus diri kembali ke sini. Sini ada. Jadi di sini
kelompok 2? Kelompok 3? Jadi ini ada lembar kerja untuk kalian. Jadi ini dibagi berdasarkan kelompoknya kalian ya. Jadi ada yang mendapatkan tugas membahas tentang keragaman suku, ada yang mendapatkan tugas tentang keragaman bangsa, dan ada yang mendapatkan tugas tentang keragaman agama. Ya, jadi ini nanti kembali. Ya, jadi anak-anak sekalian coba perhatikan ya, perhatikan semua ya. Jadi di sini ada KPI-nya. Di bagian pertama itu nama kelompok, jadi ditulis nama kelompoknya. Ingat, sudah ingat nama kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, itu nama kelompoknya di sini, kelompok 1, 2, atau 3. Gitu. Jadi kalian bisa mencarinya di buku, bisa mencari di internet, di HP atau di laptop ya. Nah, pokoknya terserah kalian. Silakan bekerja sama. Itu bekerja sama, jangan mencari sendiri-sendiri. Ya, ya ini yang ada di depannya silakan digunakan. Ya, mana bahasanya? Ya, ini yang dimaksud dengan agama. Kita buka ini ya. Mau bicara di sini, kira-kira yang mana yang masuk di tugasnya kalian? Ya, dicatat ya di lembar kerja ini kelompoknya. Baiklah anak-anak sekalian, karena kita sudah menulis hasil diskusi kita, jadi sekarang kita lanjut ke presentasi hasil diskusi kelompok. Mulai dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama di Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, keragaman itu merupakan hukum alam. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menolak ya. Kita tidak bisa lagi memilih bilang kenapa kita tidak diciptakan sama saja semua. Karena itu mari kita memaknai ini sebagai suatu hukum alam atau merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah. Sudah paham? Sudah paham? Ya. Setelah kita melakukan diskusi kelompok dan tadi kita tampil semua ya. Sekarang kita akan menyanyi. Siapa di sini yang suka menyanyi? Saya suka menyanyi ya. Jadi kita akan menyanyi lagunya Roma Irama.
refleksi ini ya. Ini tentang kegiatan yang kita pelajari pada hari ini dan langkah-langkah apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, silakan dijawab ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor untuk sudah paham? Selanjutnya Bapak mengingatkan pekan depan kita akan belajar tentang submateri yang kedua ya. Jadi submateri yang kedua itu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi kalian bisa mencari-cari di internet, bisa mencari di Google, di YouTube seperti apa sih ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam itu. Ya? Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita menutup pelajaran ini dengan berdoa dipimpin oleh Akbar. Latihan siap Allahu Akbar. Marilah kita menuntut pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Putri Heriani. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bapak Nur Hamzah SPDI selaku rekan guru atau rekan sejawat saya yang saya observasi, dan saya juga ditemani oleh Pak Akbar Hasman selaku pengajar praktik. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Pak Hamzah dan Pak Akbar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Pak Hamzah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi dan proses observasi di dalam kelas. Nah, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses observasi yang telah berlangsung dalam kelas yang telah Bapak laksanakan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak Hamzah selama proses observasi berlangsung? Alhamdulillah senang. Kenapa senang? Karena berkesempatan ditemani oleh Binka dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Jadi alhamdulillah Bapak senang dengan adanya proses observasi ini. Pertanyaan kedua Pak, selanjutnya bisakah Bapak ceritakan kembali, ya, ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan di dalam kelas. Pertama, area pengembangannya, jadi pembelajaran yang kemarin itu area pengembangannya itu adalah peningkatan keterampilan, baik itu keterampilan peningkatan keterampilan dari segi sikap sosial maupun pengembangan keterampilan sikap spiritual itu. Jadi langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Bapak Jadi lakukan. langkah-langkahnya itu pertama-tama saya menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu seperti pada umumnya ya. Terus saya melakukan persepsi dengan menggunakan
gambar 3.2 sesuai yang ada di buku panduan atau buku siswa. Kemudian saya memantik peserta didik dengan langkah pertama menampilkan dulu gambar 3.3. Kemudian saya menanyakan kepada peserta didik apakah mereka itu sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, atau bangsa. Karena pada pelajaran itu kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah dan subtema keragaman sebagai sunnatullah. Ya. Jadi area pengembangannya yaitu tadi keterampilan sosial. Maaf ya, maksudnya pengembangan sikap sosial dan sikap spiritual. Sikap sosial. Jadi dari yang Bapak sampaikan ini, area pengembangan Bapak sampaikannya, apakah menurut Bapak itu sudah berhasil atau belum? Jadi berdasarkan pencapaian kan ada rubrik yang saya buat sebelum saya melakukan pembelajaran itu. Jadi berdasarkan pencapaian baik selama proses pembelajaran maupun hasil dari diskusi kelompok itu, karena kan kemarin kerja kelompok ya, diskusi kelompok sudah lumayan karena pencapaiannya itu sudah lumayan tinggi, sudah bagus karena di atas 80 semua. Kalau bisa dipersenkan kira-kira berapa persen Pak? Ya kalau dipersenkan mungkin 85% gitu. Di dalam proses pembelajaran apakah ada hambatan atau kendala yang Bapak rasakan, yang Bapak hadapi? Dalam setiap pembelajaran pasti ada hambatan, ada kendala, jadi terutama pada penggunaan media. Kemarin kan saya menggunakan media audiovisual, saya menggunakan proyektor, saya menggunakan speaker. Biasa ada kendala-kendala teknis, yang dimana kendala-kendala teknis itu bisa menghambat jalannya proses pembelajaran. Misalnya karena kemarin saya menggunakan video YouTube, jaringan tiba-tiba delay, atau misalnya LCD proyektornya itu tiba-tiba tidak fokus sehingga gambar ataupun video yang saya tampilkan itu buram, jadi siswa tidak bisa melihat secara fokus. Jadi hambatan-hambatannya seperti itu. Jadi dari apa yang terjadi, dari hambatan yang Bapak hadapi, kira-kira apa rencana Bapak untuk menindaklanjuti hal tersebut? Dari semua hambatan itu mungkin kita sebagai guru harus masuk ke kelas jauh lebih awal ya dari peserta didik kita, supaya kita bisa misalnya kalau kendala seperti yang saya alami kemarin itu, saya bisa menyetel terlebih dahulu media pembelajaran yang saya gunakan itu. Kalau untuk pembelajarannya, rencana kedepannya? Ya, terkait dengan pembelajarannya itu ada beberapa sih yang saya evaluasi itu terkait mungkin dengan pengaturan waktu, kan kemarin itu saya tidak terlalu atur waktunya sehingga ada beberapa kegiatan yang harus terlewatkan, padahal itu ada di modul yang saya rancang atau yang saya buat itu. Jadi mungkin itu untuk kedepannya saya harus mampu mengatur waktu sebaik mungkin supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan lancar. Alhamdulillah, mungkin rencananya semoga rencana kedepannya bisa berjalan dengan lebih baik ya pada saat pembelajaran selanjutnya ya Pak.
Jadi saya tunggu kabar baiknya, apakah ke depannya nanti bisa diantisipasi atau ditindaklanjuti atas rencana Bapak tadi yang sampaikan. Jadi hasil observasi kita ini akan dicatat dalam forum pasca observasi ya Pak. Bisa ditandatangan mungkin Pak. Mungkinnya. Satu. Nah, sebagai pertanyaan penutup untuk kegiatan pasca observasi ini, kira-kira apa menurut Bapak apa yang bisa Bapak dapatkan selama proses observasi ini? Ya tentu banyak hal yang bisa saya dapatkan, terutama dalam hal evaluasi proses pembelajaran. Jadi selama proses observasi itu kan ada masukan-masukan dari ibu sebagai observer yang dimana itu mungkin luput dari konsentrasi saya pada saat proses belajar mengajar, atau bahkan mungkin selama ini saya tidak sadari bahwasanya saya kurang dari segi ini, tapi dengan adanya observasi semacam ini itu lebih menambah pengetahuan dalam saya tentang bagaimana menjalankan proses belajar mengajar di kelas itu dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pak, terima kasih banyak ya Pak saya atas Iya, waktunya. Ibu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Akbar selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap proses pasca observasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma kasih saran saja. Jadi sempat yang di observer ini mengatakan bahwa ada sedikit kendala ya, kayak ada gambarnya yang maksudnya itu tadi seharusnya ada rencana tindak lanjutnya untuk mengatasi hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi menggunakan web ya. Dan menggunakan motif pribadi. Iya, mungkin sebaiknya kalau mau muter video tuh di download dulu lah. Iya, dulu baru dipilihkan di saat proses pembelajaran. Karena pada saat proses pembelajaran itu anak sekarang lebih senang menonton ya. Iya. Nah, video itu saja masukan saya sebagai Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak atas tanggapan atau umpan balik dari pengajar praktik yaitu Bapak Akbar Hasman. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, selanjutnya kegiatan proses observasi dalam kelas, dan sekarang kegiatan pasca observasi sudah terlaksanakan selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Akbar selaku pengajar praktik yang sudah mendampingi saya, dan rekan sejawat saya Bapak Nur Hamzah SPDI yang telah menyediakan waktunya untuk diobservasi. Ya Pak, terima kasih banyak. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.